Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai beban dan permasalahannya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 12. Yang pertama ada Muhammad Arido dengan NIM 7101419094. Yang kedua ada Berdika Madu dengan NIM 7101419176. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Oktaviani Lutap dengan NIM 7101419344. Baik, langsung saja masuk kepada pengertian beban. Menurut IAI, beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Expense adalah aliran kas yang keluar untuk barang atau jasa. Dalam arti luasnya, expense ini adalah semua biaya yang sudah habis masa berlakunya yang dapat dikurangi dengan pendapatan. Nah, beban ini dapat terjadi karena adanya dua sebab, yaitu yang pertama, yang terdapat dari cost atau biaya yang sudah expire atau masa berlakunya sudah habis. Dan yang kedua, karena penggunaannya. Contohnya, seperti pembelian bahan baku secara tunai karena adanya aktiva bersih, tidak terpengaruh dan tidak adanya beban yang dapat diakui. Dan sumber daya perusahaan hanya dapat diubah dari suatu kas menjadi persediaan bahan baku. Nah, ketika perusahaan menjual bahan baku yang sudah diolah menjadi barang siap jadi, biaya dari bahan baku dibukukan sebagai beban yang dilaporkan kepada laba rugi. Selanjutnya ada karakteristik beban. Yang pertama, adanya penurunan aktiva. Beban ini akan timbul bila terjadinya transaksi yang mengakibatkan pengurangan atau penuntunan suatu aktiva atau dapat menimbulkan aliran keluar dari manfaat ekonomi. Nah, jika terjadi pemakaian bahan baku yang barangnya itu belum terjual atau dijual, maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu beban, melainkan dikatakan sebagai suatu biaya. Nah, apabila pemakaian aktiva itu sudah digunakan untuk segala keperluan untuk barang, maka itu sudah bisa dikatakan atau sudah berhasil terjual, barulah dapat dikatakan sebagai beban. Aktivitas yang membentuk operasi utama yang berkelanjutan atau terus-menerus. Tidak semua penurunan aktiva ini dapat dikatakan sebagai beban. Agar dapat terjadi, maka harus ada kaitannya dengan suatu kegiatan utama perusahaan yang bersifat kelanjutan. Kegiatan utama perusahaan itu sendiri adalah yang mana kaitannya dengan suatu perusahaan produksi dan pengiriman barang. Beban itu sendiri adalah penurunan aset yang berkaitan dengan jenis operasi, bukan dengan investasi atau pendanaan. Yang kedua, adanya kenaikan kewajiban. Jika terdapat suatu keadaan di mana sebuah perusahaan telah memanfaatkan barang atau jasa dengan baik dan kejadian sebelumnya tidak mengakui sebagai sebuah aset atau belum mengakui kewajiban sebagai penggunaan suatu barang atau jasa yang dikuasai pihak lain, maka dapat dikatakan sebagai kewajiban. Selanjutnya ada pengakuan beban. Pengakuan beban ini ada yang disebut dengan beban usaha, ada juga yang disebut dengan beban yang terdapat di luar usaha. Beban-beban yang ada secara langsung maupun ada secara tidak langsung yang berhubungan dengan suatu aktivitas usaha pokok yang ada di perusahaan itu dikatakan sebagai beban usaha. Ada beberapa golongan beban usaha, yaitu ada HPP atau harga pokok penjualan. Harga pokok atau harga yang dibanderol untuk barang yang akan dijual selama dalam periode akuntansi. Selanjutnya ada beban penjualan. Beban yang berhubungan dengan suatu usaha untuk memperoleh pendapatan dari si pembeli dan usaha dalam melayani pelanggan.
Dan selanjutnya ada beban administrasi. Nah, untuk beban yang terdapat di luar usaha, yaitu beban itu sendiri keluar atau timbul akibat adanya aktivitas yang ada atau yang dilakukan di luar usaha pokok perusahaan. Beban atau biaya pada dasarnya memiliki kedudukan yang penting, yaitu sebagai aktiva dan sebagai beban pendapatan. Dalam proses pembebanan, pada umumnya merupakan sebagai proses pemisahan kos itu sendiri. Nah, di dalam laporan laba rugi, beban itu diakui sebagai yang pertama adanya suatu penurunan dari aktiva tetap yang digunakan oleh suatu perusahaan. Yang kedua, terdapat proses produksi agar dapat menghasilkan suatu barang atau jasa. Yang ketiga, adanya kewajiban perusahaan yang terdapat dalam karyawan, misalnya seperti pembayaran gaji karyawan dan upah karyawan. Dan yang terakhir, terdapat kewajiban perusahaan yang tanpa diiringi dengan perolehan aktiva, misalnya seperti garansi suatu produk dan pembayaran bunga pinjaman. Nah, apabila satu kos dapat ditangguhkan pembebanannya sebagai suatu biaya, maka kos itu harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dapat memenuhi manfaat ekonomi di masa mendatang dan dapat dikendalikan oleh perusahaan di mana transaksinya terjadi di masa lalu. Yang kedua, aktiva dapat dinikmati oleh entitas yang menguasai apabila memungkinkan bahwa manfaat ekonomi di masa mendatang terbilang mencukupi. Dan yang ketiga, manfaat itu sendiri dapat diukur dengan andal. Pengukuran beban atau biaya sama dengan penilaian aktiva dan diukur atas jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian suatu aktiva atau hutang. Dan pengukuran biaya dapat didasari pada yang pertama, cost history. Ini merupakan jumlah rupiah kas atau setara dengan yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Dan pengukuran biaya atau cost history biasanya digunakan untuk jenis aset atau aktiva seperti peralatan, gedung, dan lain-lain. Yang kedua, cost pengganti. Ini biasanya menunjukkan jumlah dari rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan di masa sekarang pada suatu entitas untuk mendapatkan aktiva yang sama atau sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya seperti penilaian persediaan. Dan yang ketiga ada kas ekuivalen atau setara kas. Jadi jumlah rupiah pada kas yang biasanya direalisir yang menggunakan cara dengan menjual setiap jenis aktiva yang ada di pasar bebas di dalam kondisi perusahaannya normal. Nah, biasanya ini berdasarkan pada pencatatan harga pasar barang bebas dan sejenis dalam keadaan dan kondisi yang sama atau sejenis. Dan untuk pencatatan beban itu sendiri yang akibatnya dari penyusutan atau depresiasi, nilai yang dicantumkan juga masuk ke dalam beban sebagai nilai selisih dan nilai wajar dengan nilai buku. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Akhir katanya kami ucapkan terima kasih.